Nadila Puspitasari, NIM G13123. Dalam tutorial ini, kami akan membahas cara membuat tabel dimensi untuk dataset e-commerce yang berisi informasi tentang metode pembayaran, diskon, dan kategori. Sebelumnya kita sediakan dulu data warehouse-nya. Di sini saya sudah punya data warehouse-nya DW Shop ini. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel dimensionnya, di mana di tabel dimension ini berisi user ID, payment method, diskon, dan kategori. Langkah pertama kita akan memberikan nomor satu terlebih dahulu, kemudian kita fill supaya bisa mengisi nomornya secara otomatis. Kita klik di sini, pilih bagian yang series, kita klik kolom. Nah, di stop value kita isi 3660 ini ya, terus kita oke. Nah, otomatis di sini akan mengisi numbernya. Terus langkah kedua kita akan mengisi payment methodnya. Kita akan memasukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Kita masukkan lookup value-nya. Di sini ada A2. Kita pakai koma. Ini kita beralih ke tabel DW Shop. Kita klik A2, kemudian Ctrl Shift, kita klik ke kanan satu kali dan ke bawah satu kali, otomatis kan ke blok. Kemudian kita kasih koma. Nah, di sini kan kita akan mencari payment methodnya. Nah, kalau payment method di sini misalnya nomor 7, kita isi nomor 7, kemudian kita ketikkan true. Enter. Nah, otomatis di sini akan terisi payment methodnya itu net banking. Kemudian kita klik sebelah sini 2 kali, otomatis akan muncul payment methodnya. Kemudian langkah ketiga kita akan mencari diskon. Rumusnya masih sama menggunakan VLOOKUP. Kita isi lookup value-nya masih sama A2, kemudian koma. Kita beralih ke DW Shop-nya lagi. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kemudian koma. Nah, di sini diskon nomor sel 5 ya. Jadi kita klik 5 di sini. True. Kurung tutup. Enter. Nah, kita langsung klik 2 kali, otomatis akan muncul. Terus yang keempat, kita akan mencari kategorinya. Rumusnya masih sama. Kita klik sama dengan VLOOKUP. Nah, levelnya A2, kemudian koma. Setelah itu Ctrl Shift kanan dan ke kiri satu kali, langsung ke blok. Nah, kategorinya tadi nomor sel 3, kita tulis 3, koma, true. Nah, langsung terisi ya guys. Nah, sekian video tutorial tabel dimension dari saya. Untuk langkah selanjutnya yaitu tabel fact yang akan diisi oleh teman saya. Nadila Baptista G131 230017 akan melanjutkan tabel fact. Jadi pada tabel fact ini berisi user ID, product ID, kategori, price, diskon, final price, payment method, dan forecasted date. Lalu pada langkah pertama kita akan membuat kolom dengan beberapa data.
Lalu kita akan membuat angka otomatis dengan jumlah data warehouse yang berjumlah 3660. Caranya, kita klik di A2, lalu ketik angka 1, lalu kita cari field, cari series, lalu pada series in kita ganti kolom, step value-nya nomor 1 dan stop value 3660, lalu enter. Sudah otomatis. Lalu setelah ini kita akan mengisi formula pada kolom produk. Formulanya yaitu sama dengan simple lookup tab, kita klik A2 pada user ID, koma, kita mengambil data dari data warehouse, kita klik di A2, lalu shift kontrol kanan dan bawah. Nah, kembali lagi di yang sebelumnya, koma, produk ID di data warehouse pada kolom baris 2, koma, true, tolong tutup, enter. Ini kita munculkan semua. Untuk langkah selanjutnya, kita akan copy dari rumus produk untuk mengisi kolom-kolom selanjutnya. Terus kita copy di kategori, kita ganti pada baris nomor 3, enter. Kita munculkan semuanya. Untuk selanjutnya juga sama, pada baris nomor 4 kita enter, kita munculkan semua. Pada kolom diskom juga sama, kita copy, lalu yang baris 2 ini kita ganti nomor 5, enter. Jadi diskonnya 15% dan seterusnya. Pada final price juga sama, kita copy, kita ganti baris nomor 6 jadi nomor 6, kita enter. Nah, final price nya sekian. Lalu pada payment method juga sama, kita copy, ganti jadi baris nomor 7, sebentar muncul ini. Lalu pada forecast date kita ubah jadi short date. Nah, untuk formulanya juga sama, kita copy, kita isi baris nomor 8 sesuai dengan data warehouse yang sudah dibuat. Nah, ini tabel fact yang sudah saya buat. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel mark yang akan diisi oleh teman saya.
Terima kasih. Saya Rafilina Enggar Kusumasari dengan NIM G131230018. Saya ingin membuat tabel data mart, yaitu yang pertama ketik angka 1, kita pilih fill dan series, lalu kita di series ini pilih column. Kita membutuhkan tabel 3660. Enter. Kita di payment method menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Kita pilih kolom A2, koma, kita masuk ke tabel DW Shop, kita pilih kolom A2 dari samping sampai bawah, kita ketik koma, kita pilih angka 7, koma, terus tanda tutup dan enter. Kita jangan lupa klik 2 kali di bagian pojok. Kita menggunakan rumus yang sama, kita copy dari rumus payment method, sama, dan copy saja, pilih angka 5 dan enter. Jangan lupa diklik pojok 2 kali. Kita sama menggunakan rumus yang tadi, tinggal diganti saja dari kolomnya sesuai kolom, enter, klik pojok 2 kali. Ini sama, jangan lupa diganti sorted, ganti kolom dengan enter. Jangan lupa kita klik 2 kali dan inilah hasilnya. Perkenalkan, nama saya Valin Kristiani Santoso. Saya NIM G131230020. Di sini kita akan membuat data visualisasi dari data mart yang sudah dibuat tadi. Tujuannya untuk menganalisis data dalam bentuk diagram. Lalu caranya kita buka Looker Studio, lalu kita pilih laporan kosong. Setelah itu kita pilih yang Microsoft Excel karena kita akan menghubungkan file Microsoft Excel ke dalam Looker. Lalu kita upload file dan pilih data mart yang tadi. Lalu konfigurasi seperti yang ada di layar ini dan klik tambahkan. Lalu kita pilih tambahkan ke laporan. Dan data yang ini hapus saja. Dan kita selanjutnya akan setel halaman menjadi lebih besar. Kita atur lebarnya jadi 2000 dan tingginya 10.000. Lalu kita bisa pilih tema. Selanjutnya setelah mengatur tema, kita akan menghitung berapa jumlah penjualan yang ada di e-commerce tersebut. Caranya yaitu dengan menggunakan kartu skor. Kita klik kartu skor dan tempelkan pada layar. Dan kita atur fontnya menjadi lebih besar. Dan ini sudah jadi record count-nya.
jumlah penjualannya, yaitu ada 3.660. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan diagram batang. Diagram batang di sini untuk menentukan kategori mana yang lebih diminati oleh pelanggan. Kita pilih dimensinya, yaitu kategori. Lalu kita pilih gaya. Dan kita atur font sumbunya jadi 20. Lalu selanjutnya kita akan membuat diagram yang lain, yaitu diagram hubungan antara kategori dan diskon. Caranya yaitu menambahkan diagram. Kita pilih diagram batang yang keempat ini dan klik pada layar. Kita perbesar. Lalu kita atur dimensinya menjadi kategori. Dan metriknya yaitu diskon. Lalu kita pilih gaya. Kita atur fontnya menjadi lebih besar. Dan yang terakhir kita akan membuat diagram donat untuk menghitung kategori yang ada di dalam e-commerce tersebut, data e-commerce tersebut. Caranya yaitu menambahkan diagram dan pilih diagram donat. Lalu kita pilih dimensinya kategori dan metriknya yaitu seperti ini. Ini metriknya record count. Kita ubah jadi record count. Dan sudah selesai. Ini adalah data visualisasi dari data mart yang telah dibuat sebelumnya. Tutorial dari kelompok kami dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kecerdasan bisnis. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.